رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du, marhaban bil musyahidin wal musyahidat. Selamat bergabung kami sampaikan kepada kawan-kawan Madain Center. Selamat bergabung dalam rangkaian manzumah, dalam rangkaian murajaah atau mudzakarah manzumah dan mutun-mutun ilmiah kita, yang dimana pada video kali ini dan video-video selanjutnya insyaallah kita akan memudzakarah bersama al-manzumah al-baiquniyah, yang dimana al-manzumah al-baiquniyah ini berbicara tentang istilah-istilah umum di dalam ilmu al-hadis. Kita ingin mengenal ilmu al-hadis. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita sudah membicarakan atau memudzakarah bersama bait pertama dan bait kedua, yang dimana kita katakan bahwa bait pertama al-muallif, penulis, memulai manzumahnya dengan muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bait kedua beliau mulai menjelaskan tentang manzumah ini. Beliau mengatakan wadhi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin atawa haddah, bahwa manzumah ini berbicara tentang pembagian-pembagian umum, pembagian-pembagian hadis secara umum. Wa kullu wahidin atawa haddah, dan semuanya pembagian-pembagian tersebut akan dijelaskan bersamaan dengan definisinya. Maka pada bait ketiga dan bait seterusnya sampai akhir beliau menjelaskan pembagian tersebut satu persatu bersamaan dengan definisinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi hadis ditinjau dari beberapa hal. Sesekali mereka membagi hadis ditinjau dari manintaha ilaihi sanad, siapa ujung sanad tersebut. Apa itu sanad? Sanad merupakan silsilatur rijal al-musilah ilal matni, merupakan rangkaian para perawi, rangkaian nama para perawi yang ujungnya adalah satu sanad, satu perkataan yang diriwayatkan. Kita contohkan sederhana, Imam Bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala dalam sahihnya mengatakan haddatsana al-Makki ibnu Ibrahim, telah mengatakan kepada kami guru kami namanya Makki ibnu Ibrahim. Makki ibnu Ibrahim mengatakan haddatsana Yazid ibnu Ubaid, telah mengabarkan atau telah mengatakan kepada kami Yazid bin Ubaid. Kemudian Yazid ibnu Ubaid meriwayatkan hadis dari Salamah ibnul Aqwa. Salamah ibnul Aqwa mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang mengatakan sesuatu mengatasnamakan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siaplah dia memiliki tempat khusus di neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari beberapa orang, yaitu setelah kita sebutkan tadi Makki bin Ibrahim dari gurunya Imam Bukhari, kemudian Yazid bin Ubaid, kemudian Salamah ibnul Aqwa. Perkataan tadi, hadis Rasulullah SAW tadi disebut dengan matan hadis. Kemudian orang-orang yang tadi kita sebutkan 1, 2, 3 orang disebut dengan, itulah yang disebut dengan sanad. Itulah yang kemudian disebut dengan sanad, yang dimana antara Rasul SAW pada hadis ini, antara Rasul dan Imam Bukhari rahimahullah ada 3 orang. Makanya sanad ini disebut dengan sulasiyatul Bukhari. Gitu. Nah, maka itulah yang disebut sanad. Para ulama membagi hadis ditinjau dari manintaha ilaihi sanad, siapa ujung sanad tersebut. Ketika ujungnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dia dengan hadis marfu'. Kemudian ketika ujungnya adalah sahabat, disebutlah dia dengan hadis mauquf, dan itu akan dijelaskan pada video-video selanjutnya insyaallah tabaraka wa taala. Di sisi lain, para ulama membagi hadis ditinjau dari apakah hadis tersebut bisa diterima atau tidak. Dari sisi ini, apakah hadis bisa diterima atau tidak, maka hadis dibagi menjadi 2. Hadis yang bisa diterima dan hadis yang tidak bisa diterima. Hadis yang bisa diterima mencakup 2 hadis, yaitu jenis hadis yang disebut dengan hadis sahih, kemudian hadis hasan. Hadis sahih kemudian hadis hasan. Nah, hadis yang tidak bisa diterima diwakili dengan hadis dhaif atau mencakup hadis dhaif. Maka pada bait ketiga sampai bait ke-6 itu membicarakan tentang pembagian hadis dari sisi ini, dari sudut pandang ini. Dan yang paling pertama dibicarakan adalah hadis sahih. Jadi nazim atau muallif atau penulis manzumah ini memulai pembicaraan tentang hadis sahih. Apa itu hadis sahih?
Hadis sahih, sahih dalam dari sisi bahasa artinya sehat. Sehat atau benar. Kita sering mengatakan kaifa sihhatuka, bagaimana kesehatanmu? Hal hadzal khabarus sahih? Apakah berita yang kamu kabarkan kepada kami sahih, benar? Maka sahih artinya sehat atau benar. Dari sisi ilmu hadis, dalam istilah ilmu hadis, hadis sahih didefinisikan oleh para ulama yaitu hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Jadi ketika 5 syarat ini terpenuhi di dalam satu hadis, maka dikatakan bahwa hadis tersebut sahih. Apa itu? Yang pertama ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Sanad hadis tersebut bersambung. Kemudian yang kedua, hadis tersebut tidak syadz. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut tidak memiliki illat. Kemudian yang keempat, tamamud dhabti. Para perawi tersebut menguasai hadisnya dan tingkat atau derajat penguasaannya sangat tinggi. Kemudian yang kelima, syarat yang terakhir yaitu adalatur ruwah. Para perawinya adalah para perawi yang terpercaya. Nah, maka mari kita bahas satu persatu syarat-syarat tersebut dengan pembahasan yang ringkas, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yaitu ittisalus sanad. Suatu hadis dikatakan sahih ketika sanadnya bersambung. Apa makna sanad bersambung? Kapan suatu sanad dikatakan bersambung? Suatu sanad dikatakan bersambung ketika si perawi mendengar atau mengambil langsung hadis dari perawi yang lain. Masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui bahwa si perawi ini mengambil hadis dari perawi yang lain. Ketika kita membuka satu buku hadis, Sahih Bukhari misalkan, atau buku-buku hadis yang lain, kita menemukan hadis yang hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Kita baca. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah si perawi ini mendengar langsung, mengambil langsung hadis dari perawi yang lain? Bagaimana caranya? Nah, barangkali itu akan kita bahas pada video selanjutnya biidznillah tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوات.